Mengapa ada gadis di sini? Apakah dia mampu melakukan pekerjaan ini? Jangan remehkan dia. Dia mahasiswa teknik mesin baru di Akademi Luojia. Siswa berprestasi. Sekolah bergengsi. Benarkah? Bukankah keluarganya miskin? Bosnya kasihan dan mengizinkannya bekerja di musim panas. Xiao Kui. Berikut gaji Anda untuk bulan ini. Terima kasih, bos. Hebat, akhirnya aku punya cukup uang untuk biaya kuliahku. Sekolah impianku ada di sini. Selamat datang Daksangsa Keksim. Mingir, tidak tahu Jangai Tiga Gongzi datang? Siapa Jiang Hai Tiga Gongzi itu? Tidak tahu, Pelajaran pertama untuk mahasiswa baru di Luojia Academy. Pasti, Yangan Ganggu Jiang Hai Tiga Gongzi. mereka adalah putra dari 3 keluarga berkuasa di Jianghai. Lei Yao, pewaris keluarga kuno bela diri. Mengelola dana menguasai aliran energi dunia, mengguncang pasar berjangka semalam. Shen Yichuan dari keluarga ahli generasi ke menguasai laboratorium biologi. Obat baru keluarga Shen menggoncangkan kapital triliun dolar sektor medis Nasdaq. Yang terakhir ya, Yang terakhir, paling misterius, paling tak boleh diganggu, pewaris Jiang Hai. Juye. aku lupa bawa KTP. Cepat ambil, sebentar lagi daftar. Minggir. Minggir. Minggir, minggir. Ah. Hei, kamu wanita ke-23 yang menabrakku bulan ini. Aku sekarang tidak ingin berkencan, dan untuk yang seperti kamu, aku tidak tertarik. Namaku Jiang Xiaokui, bukan, hei. Kedua, aku tidak tertarik dengan narsis seperti kamu, bahkan melihatmu membuatku muak. Ketiga, kamu salah gak sih? Menggunakan skateboard di jalan raya. Ambil, jangan ganggu aku. Apa maksud? Kurangnya. Mau lapor berapa? Kamu bahkan gak minta maaf ya. Kamu. Jangan sampai aku melihat kamu. Diang 88888. Ada yang berani injak kaki saya. Oke, aku tahu, dalam sehari aku ambil semua info gadis itu buat kamu. Kakak KTP. Ini formulir informasi pribadi kamu. Wah, 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 wah. Keren sekali. Gongzi Jiang Hai Yang Tiga datang. Meng Meng. 3 Gongzi Jianghai disebut. Maksudnya mereka? Iya, keren kan? Lia apa? Tidak ada apa-apa. Meng Meng. Aku pergi dulu. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu berpakaian ini? Tidak tahu mirip pakaian pangeran? Maaf, ini pakaian bajakan. Aku tidak akan memakainya lagi. Tunggu sebentar. Celana juga kelihatannya sama. Kamu sengaja meniru bos? Buka celananya juga. Ampun, Bang Yao, celana ini saja yang saya punya. Di belakang masih banyak orang. Mau saya ulang? Buka, buka, buka. Kalian belum puas apa? Kamu.
He is Mechanic 101 Jiang Xiaokui. Bang Yao, dia teman sekelas kamu. Dia bukan penipu. Senior, pakai Enyala, siapa yang memberimu hak untuk ikut campur? Saudara Yao, aku tidak berpihak padanya. Kamu urus dia, jangan urus aku. Orang bodoh. Ayo pergi. Noho. Wanita itu, aku punya cara bermain yang menarik. sekolahnya indah sekali. Halo, aku menyukaimu. Aku? Makasih ya. Hahaha. Teman, aku suka kamu. Heh, apa-apaan ini? Jiang Xiaokui. Aku suka kamu, haha. Pasti Yoye yang melakukannya, bajingan satu itu. Baiklah, Yoye. Sebelumnya suruh anak-anak datang padaku. Ini adalah taruhan pertandingan kita, yang kalah harus menyatakan cinta padamu. Bertanding kenapa jadikan aku taruhan? Karena aku tidak suka melihatmu. Pangeran muda, sebelumnya aku salah, aku minta maaf. Apa yang harus aku katakan? Aku bilang aku minta maaf. Sebelumnya aku tidak mengenalmu, aku sudah menyinggungmu. Aku cuma ingin belajar dengan baik. Tidak ingin mencari masalah. Ini hadiah permintaan maafku, terimalah ya. Wawa. Pada ketawa apa? Tunggu saja. Terlalu lucu, sekarang forum sekolah penuh video Pangeran Diu Sili, citra dinginnya hancur. Teman, Ibu kena penyakit autoimun. butuh biaya operasi besar. Bisa tolong bantu donasi? Penipu ini lagi. Tidak bisa bohongi orang tua, jadi datang untuk menipu murid baru yang tidak tahu. Ini untukmu. Di rumahku juga ada yang sakit, aku mengerti perasaanmu. Hanya sedikit barang murahan. Terima kasih. Kamu. Ada batas mengintimidasi orang? Dia adalah penipu. Kamulah yang penipu. Apakah mengganggu teman menyenangkan? Kau ingin melihat orang lain takut demi rasa bangga murahanmu. Kau benar-benar sampah total, pecundang masyarakat. Kamu. Bodoh, tunggu saja. Aku pasti akan mengusirmu dari sekolah suatu hari nanti. Ayo pergi. Yako. Aku dapatkan Ujian awal tahun. tahun untuk Tidak mau. Aku tidak akan ikut. Tunggu dulu. Warga sipil curang saat ujian. Akan langsung dikeluarkan? benar sekali. Tulis jawabannya cepat. Wah, dengar-dengar, hadiah ujian memasuki sekolah kali ini banyak banget ya. 10 besar dapat 10 juta, peringkat pertama dapat 30 juta. Ujian dimulai, harap semua diam.
Ini semua jawaban untuk ujian kali ini. 10 besar dapat 1 juta. Peringkat pertama dapat 3 juta. Ayahmu didiagnosis tumor, tapi untungnya jinak. Asalkan cepat dioperasi bisa sembuh total. Berapa biaya operasinya? 30.000. Guru. Saya melaporkan dia curang. Dari mana kamu dapat jawaban ini? Yoye sengaja menyuruh orang. Kamu ngomong apa sebelum ujian? Kamu bilang ujian kali ini. Dangar a dit à Ujian Pambucaon kali ini. Benar-benar besar, 10 besar dapat 10 juta, peringkat pertama sampai 30 juta. 30 juta, bagi pangeran kaya, mungkin kurang. Kenapa gunakan kata lebih? Untuk menggambarkan 3. Saya, Selain itu, ujian pembukaan di Lorca College. Kenapa kamu mengarang cerita? hanya dari satu kalimat saya, kamu bisa yakin ini jawabannya? Tentu saja tidak. Di balik kertas ini, ada namamu. Mana mungkin? Jawaban ini salin dari buku kan. Tinta bukunya basah. Nama kamu malah tercetak di belakangnya. Cepat tulis jawabannya. Bukuku nggak ada nama. Aku nggak bilang pakai buku. Belakangnya nggak ada nama, cuma bohong. Betul. Tulisan di kertas ini tipis. Kupikir kamu menulis di buku, aku asal bicara saja. Tak disangka pangeran begitu gugup, langsung ketahuan. Selamat semua siswa berhasil menyelesaikan pelaporan, menjadi mahasiswa baru di Lugo College. Semua siapkan diri, kelas berikutnya, satu persatu perkenalan diri. Laporan. Wah. Zoe. Tampan sekali, cepat cari tempat duduk. Bejichala Sango. Minggir. Jiang Xiaokui. Ayah cari kamu. Ayah, kenapa datang? Terima kasih, Ayah. Aku suka sekali. Ayah, tak perlu. Simpan saja sendiri. Terima kasih, Ayah. Teman-teman, perkenalkan diri. Halo, saya Jiang Xiaokui. Palet warna. Apa? Barang jelek seperti ini bukan palet warna? Kampungan. Palet warna. Bagaimana bisa memakai pakaian sejelek ini, buruk? Selera apa ini? Baju ini memang agak. Kenapa tidak kembali, ganti baju? Jangan, Ini aku. ini dibeliin sama ayahku. Cuma orang tanpa rasa yang bakal pilih baju kayak gini. Kenapa dia nangis? Hei palet warna, kenapa hari ini polos banget? Kita mulai pelajaran, silakan buka buku di halaman 3.
Kamu no pain? Ini waktu pelajaran. Bu saya, kamu gak usah bilang lagi. Keluar dan berdiri di luar. Yang Xiao Kui, ayahmu mengkarimu. Ayahku. Dia sudah pulang? Cepatlah. Dia sudah menunggumu. Ayo pergi. Ah. Hei, buka pintunya. Wah, benar-benar jadi palet warna. Hahaha. Siapa suruh kalian ganggu teman? Aku, pangeran, kamu kan benci dia. Aku mau bantu kamu melampiaskan. Siapa yang aku benci, bukan urusan kalian. Apa ide usil Yoye? Aku bukan suruhannya. Alkohol bisa larutkan minyak dari cat. Dulu waktu aku melukis, aku pakai cara ini. Benar-benar efektif. Nanti kamu gunakan ini lagi 2 kali cuci, kemudian siram dengan air bersih dan sabun gliserin. Lalu biarkan kulit tidak alergi. Sisanya, kamu kelola sendiri. Shen Yichuan. Aku sudah mendapatkan informasi kalau Shen Yichuan adalah ketua klub musik. Apakah Shen Yichuan tidak ada? Dia pulang lebih dulu karena ada urusan. Apakah kamu ingin bergabung dengan klub musik? Ya. Bisa. Tapi kami punya aturan. Baru bisa bergabung kalau menyetujui ulasan daftar lagu dari anggota lama. Hanya dengan selera musik yang bagus baru bisa masuk. Astaga. Daftar lagu ini diambil dari radio nenek buyutmu kan, selera ini. Dari layar aku bisa Aroma tanah yang segar, lihat, ini cukup kuno. Yah, masih oke lah, nggak terlalu kuno kan? Kalau ngomong lagi, dia bakal nangis, tapi... Sekarang anggota klub musik kita sudah penuh. Kalau kamu ingin bergabung, kamu harus bertanggung jawab mengelola peralatan dan berjaga malam-malam, kunci pintu. Kamu mau? Bisa. Gila, nyata-nyatanya ada yang menantang kamu, Yeko. Kali ini kamu bisa benar-benar mengajarnya. Yoye, kunci pintu. Cepat bangun. Tidak pergi. Mau di sini. Pintu asrama hampir ditutup. Kalau terus di sini, nanti... Baguslah. Tetaplah di sini bersamaku. Aku juga tetap di sini. Melanggar peraturan kampus membuatmu kehilangan peluang penghargaan. Beasiswamu sebagai siswa teladan akan hilang, loh. Yoye, kamu terlalu keterlaluan. Astaga, kamu serius? Kamu pikir aku mudah dibodohi?
Jiang Xiaokui. Aku belum selesai denganmu. Aku akan melawanmu. Lehermu terluka. Tidak kok. Lalu kamu begini sudah seharian. Mobil kepala sekolah. Sembur. Orang tua gabung, bawa saya ke sekolah buruk. Beri dia pelajaran, ayo kita lepas roda mobilnya. Berhenti, berhenti. Kalau kalian lakukan ini akan merugikan diri sendiri. Kalian tahu tidak? Benar-benar mengganggu. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku. Kamu sedang mengeluarkan bannya. Bukan. Kenapa sekolah punya murid nekat? Ikut ke kantor untuk ambil pemberitahuan. Kenapa buang barang-barangku? Bukannya sudah dikeluarkan? Kenapa Mazi simpan barang BK ini? Aduh, Akhirnya sekolah kita bisa kembali jadi sekolah bangsawan sejati. Tak perlu lagi udara tercemar. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. aku jelaskan pada kepala sekolah. Aku melepas rodanya dan sudah minta maaf padanya. Kamu tidak perlu dikeluarkan. Siapa yang melempar? Nonton setengah jam masih belum pergi. Kenapa? Gila tuh. Apa yang harus aku sesali? Aku cuma nonton. Cuaca panas banget. Cepetan pergi, cepetan. Jangan lari, sekolah gak akan mengeluarkanmu. Panas banget, cepat pulang aja. Jangan lari, dengar tidak? Aku hitung sampai 3, cepat berhenti. Aku bilang jangan lari lagi. Minumlah sedikit air. Terima kasih ya. Kali ini kamu bantu lagi, seperti terakhir kali. Aku belum berterima kasih padamu. Sabtu temani aku ke pesta reuni sekolah. Baiklah. Tapi, saya tidak ikut. Gaun pesta. Denting-denting. Cantik sekali. Kalau tidak keberatan, pakai ini saja. Oke. Lalu, boleh jadi pasangan dansaku? Tentu saja. Jadi kita sepakat ya, aku pergi dulu. Semua sudah aku kasih ke dia. Siapa? Kesalahpahaman seperti awan gelap, sementara menutupi matahari, tapi cahaya matahari tidak akan redup. Selalu ada pelangi setelah badai. Kamu pasti punya keberanian untuk keluar dari kegelapan. Seorang asing yang diam-diam peduli padamu. Jiang Xiaokui, kamu tak akan jatuh. Aoi, kamu demam kan? Kenapa datang belajar sendiri?
Aku sudah lebih baik. Tapi dahi kamu masih panas. Sebentar lagi demamnya hilang, aku biasanya bertahan seperti ini, tidak apa-apa. Maaf, teman-teman, maaf, aku mau duduk di sini untuk kelas ini. Apa yang kamu lakukan? Minum obat. Aku tidak mau. Kalau tidak minum, bagaimana jika menulari semua orang? Maka jauhi aku. Kamu minum atau tidak? Aku tidak minum. Kalau kamu tidak minum, aku akan. Aku minum. Apa aku minum tidak cukup? Bisa tidak kamu minum air dengan normal? Apa sih, gila? Jiang Xiaokui juga akan datang ke pesta dansa kali ini. Dia bisa masuk pesta dansa kampus tanpa gaun, tapi tidak bisa masuk. Dia tidak mampu beligon. Apa yang susah tentang itu? Datang jadi pelayan saja. Bisa masuk. Wah, Cari Xiaokui ya? Tidak. Untuk apa coba cari wanita bodoh itu? Xiaokui, kamu cantik malam ini. Sudah janjian dengan Shen Yichuan. Dia di mana? Shen Yichuan perutnya sakit, ke toilet. Berdansa saja dengan You Ye? Hari ini kamu pakai baju bagus. Kalau kamu mengundang aku enggan menerimanya. Cih, Hei, kamu si miskin ini, dari mana datangnya? Gaun mewah dan mahal seperti ini. Pasti nyuri kan? Baju merek ini, aku pun tidak rela membelinya. Ini hadiah dari orang lain. Berikan padamu. hai, Berikan tapi labelnya masih ada, bisa menipu hantu. Pasti kamu mencurinya. Buka pakaian pencuri ini. Kita buka bajunya. Coba saja kalian berani. apa yang kalian lakukan? Putra mahkota perempuan rendah ini tidak hanya mencuri gaun untuk pesta dansa, dia juga ingin melawan kita. Minta maaf. Dengar, aku suruh minta maaf. Aku suruh kamu minta maaf. Siapa yang izinkan kamu panggil dia bajingan? Tuan muda, dia pencuri. Siapa bilang dia pencuri? Baju ini aku kasih. Tuan muda memberi dia baju. Ada yang salah? Tidak, tidak. Kalau tidak ada, pergi. Baju ini bagaimana kamu kasih? Bagaimana? You can't get baju, I need lebih bagus daripada gon. Siapa peduli bajumu? Aku tidak mau yang pernah disentuh olehmu. Baiklah, sekarang kamu lepas. Kembalikan padaku. Lepas ya lepas. Mesum, kamu yang bodoh. Coba bilang lagi. Hei, kenapa kalian bertengkar lagi? Jangan hiraukan dia. Siapa yang mau peduli padanya? Kenapa lama? Bukankah sudah janjian nari bareng? Mafia Xiaokui. Besok aku ajarin kamu main piano, hanya kita berdua. Oke. Shen Yichuan. Kamu jangan-jangan suka sama Jiang Xiaokui ya? Ngomong apa sih? Kamu kan tahu aku suka siapa. Oh iya? Kamu suka Xiahi? Pasti nggak bakal suka Jiang Xiaokui, cewek kampungan itu. Xiahi. Kak Xiahi pulang pesawat hari ini, kenapa nggak jemput dia? Kapan kamu mengatakannya? Kemarin ya. Aduh, aku harus pergi ke bandara. Yo Ye, bantu sampaikan ke Xiaokui kalau malam ini aku nggak bisa ke ruang musik. Kenapa belum datang? Ada orang nggak? Terkunci, nggak ada orang di dalam. Iya, sudah malam.
Seharusnya dia sudah pulang. Jiang Xiaokui, kemana pergi tadi malam? Guru, kemarin ketiduran di ruang musik. Dikurung di dalam. Siang ini baru dibebaskan dari dalam. Ini bukan kali pertama kamu bolos. Dengan kondisi keluargamu, kamu tidak bisa masuk Akademi Lokja. Tahun ini sekolah mereformasi dan menerima siswa dari keluarga. Sebagai siswa dengan belajar terbaik, aku berharap kamu bisa menjadi panutan. Tidak menyangka kamu begitu bukan begitu, benar-benar terkurung di dalam. Kunci ruang musik ada di luar, tidak bisa membukanya dari dalam. Bolos dan terlambat berbohong, kamu mengecewakan. Teman sekelas yang lain tidak menyukaimu. Memasukkanmu ke sekolah, benar-benar keputusan yang salah. Tunggu saja hukumannya. Guru, saya bisa jelaskan. Memilih sekolah yang mendukung kaya dan menindas lemah adalah keputusan salah. Tak perlu berikan hukuman, Pak. Saya akan keluar sendiri. Dia benar-benar mau pergi. Kenapa kemari? Tidak perlu sekolah? Hari ini tidak ada kelas, aku datang untuk bantu kamu. Ayahnya tuli dan bisu, selera juga. Hanya orang yang kurang indera yang akan pilih pakaian seperti ini. Sepatuku sudah selesai belum? Kamu belum bayar. Bukannya terakhir kali sudah kasih? Ayahku bilang belum, waktu itu berhutang dan belum bayar. Otaknya tidak berfungsi baik, bagaimana dia ingat aku sudah bayar atau belum? Minger. Punya kamu, ke sana. Ayah. Siapa berani memukul aku? Pangeran besar. Bayar kembali uang yang kamu hutang. Pergi. Akan aku bawa kamu ke rumah sakit, ayah. Aku antar kalian, aku menyetir. Ayo. Dokter katakan ayah baik. Terima kasih sudah membantu kami tadi. Kalau mau berterima kasih. Janji. Apa? Jangan berhenti sekolah. Kecil, maaf ya. Semalam ada urusan, tidak bisa ke ruang. Ye ke ruang piano nyari kamu. Ternyata lampunya mati. Dia kira gak ada orang dan bikin kamu disalahpahami oleh pembimbing. Kamu mau berhenti sekolah? Sepele deh. Aku mengajukan permohonan keluar dari sekolah ke kepala sekolah. Kamu yang bilang. Apakah ini yang kamu maksud? Kamu. Kamu bilang Jiang Xiaokui suka sama aku, kan? Gimana sampai pada kesimpulan itu? Jelas sekali. Aku tidak mengizinkan dia keluar. Dia langsung kembali, mau nurut seperti ini karena suka padaku, kan? Dan akhir-akhir ini dia selalu ingin memberikan les tambahan padaku. Bukankah ini alasan mendekatiku? Dia bilang, itu kan membalas budi karena ayahmu menyelamatkan dia. Sudah selesai tugas bahasa Inggrismu? Sudah selesai. Puisi ini, apakah ditulis untukku? Sekarang kan hari ibu, saya menulis untuk ibuku. Xiaoke. Kamu masih kerjakan tugas keramik? Tugas kelas keramik saya serahkan. Saya minta tanah liat dari guru, mau bikin gelas sebagai hadiah.
Mungkin buat orang yang kamu suka ya. 1 gelas seumur hidup. Gelas kesukaanku bentuknya bulat, atas sempit bawah lebar. Warna polos, bagus kalau ada tutupnya. Tak usah bilang apa yang kamu suka. Wanita itu memang suka mengatakan yang sebaliknya. Lihat, kan? Jiang Xiaokui datang mengungkapkan perasaannya padaku. Bisa bantu aku kasih ke Shen Yichuan? Wow, gelasnya cantik sekali. Apa kamu lakukan? Suka dia? Kamu menyebalkan banget. Yoye, kamu sudah cukup bikin masalah belum? Shen Yichuan tidak suka dia, kan? Aku juga tidak ingin bertengkar dengan teman. Aku berencana mengungkapkan perasaanku kepada Jiang Xiaokui. Menyebalkan Zhou Nye. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan, ini penculikan. Yang ini, aku tidak mau. Bagus, kamu berpakaian seperti orang kampung, tapi cantik. Zhou Nye, kamu suruh dia bawa aku ke sini. Betul. Ini ruang rias di rumahku. Sebenarnya kamu mau apa? Memberimu kesempatan. Jadi pacar saya, bagaimana? Tidak mau, cepat kembalikan saya. Setuju saja, saya beri kamu 10 juta sebulan, plus kartu hitam dengan limit tak terbatas. Tiap hari ada mobil jemputan. Hidupmu jauh lebih baik, 100 kali lipat. Saya tidak butuh itu. Saya bukan barang yang dibeli dengan uang. Saya tidak suka kamu. Kamu menolak saya? Kamu gila ya, saya. Pria paling sempurna di dunia. Sempurna? Ikut tes kepribadian, kamu pasti punya sifat menjengkelkan. Saya dari masa lalu sampai depan, tidak akan suka orang sok tahu sepertimu. Jangan ikuti saya. Menurut statistik, 16 tipe kepribadian MBTI Tipe paling tidak disukai adalah INTJ. Aku bukan INT. Aku bukan kepribadian yang paling dibenci. Jiang Xiaokui si bodoh ini. Apakah kamu kepribadian yang paling dibenci itu tidak penting. Yang penting adalah apakah Xiaokui tidak suka padamu. Di buku ada atau tidak? Juanita Yang Pemera. Suka seperti apa? Hi bilang suka cewek yang tegas, apalagi suka yang lembut. Cowok yang penuh pengertian. Saran buat kamu, sering pakai baju yang imut dan punya daya tarik, selalu tersenyum, imut. Dan mudah didekati. Acara kelas di hotel mewah begini? Jiang Xiaokui, kamu benar-benar tertipu datang ke sini. Penampilan ini tepat. Jangan berpikir karena pakai gaun desainer, merasa seperti sosialita. Kali ini, kamu melihat jelas posisi kamu. Seperti kamu yang selalu naif. Selalu hanya cocok di pesta. Ketika kita menjadi pelayan dengan membawa piring. Jangan pergi, putra ketiga Jiang Hai akan datang segera. Biarkan mereka melihat seorang gadis desa yang mengenakan kaos dan jeans di pesta mewah. Mana gadis desa? Jelas istimewa. Kakak Xiahi, kamu sudah kembali ke negara? Kemarin aku baru selesai membaca karya Anda, tidak menyangka hari ini bertemu dengan jenius muda dunia fashion.
Aku juga tidak menyangka, ada penggemar sepertimu yang suka mengejek orang lain. Nona. Aku sangat menghargai selera mode Anda. Mau tertawa, langsung. Tidak perlu sarkasme. Tidak, saya serius. Di acara di mana semua orang memakai baju mewah, hanya kamu yang berpakaian sederhana. Kembali ke kesederhanaan, makna dari mode. Ini yang saya sebut gaya. Bagaimana dengan mereka? Memaksa, terlihat norak. Suruh mereka pergi, biar tempat ini tidak tercemar. Kamu hebat sekali, Xiaohi jarang memuji selera orang. Jadi kamu yang namanya Xiaoku, Shen Yichuan dan You Ye sudah bilang tentang kamu. Kamu memang sangat istimewa. Di mana Shen Yichuan? Oh, dia bilang akan datang agak terlambat. Shen Yichuan gak ada. Rei Yao, kamu temani aku menari ya. Xiaohi. Xiaohi adalah teman masa kecil Shen Yichuan. Juga orang yang dicintainya. Pantas saja Xiaohi ini sangat luar biasa. Saya belum pernah melihat. Xiaohi penuh kasih dan lembut. Dia memang cocok dengan Shen Yichuan. Kamu ngapain? Gimana? Apa tidak menggemaskan? Sangat ramah. You Ye, kamu demam. Kamu tidak suka. Kenapa kamu susah sekali menyenangkan sih? Ini adalah tarian terakhir dalam acara ini. Kali ini kita akan undi untuk menentukan pasangan menari. Ayo. Aku gak mau. Gak mau nari sama babi. Menari denganku kehormatan. Kamu tahu. Ada berapa banyak yang ingin menari denganku? Kalau begitu, cari mereka aja. Aku baru saja dicium babi. Lihat apa? Dia yang mulai duluan. Reaksi gede gitu. Itu ciuman pertamamu ya? Beneran ya, pertama kali sama aku. You Ye, kamu tahu nggak, kamu nyebelin. Kalau bisa, aku pengen seumur hidup nggak lihat kamu lagi. Setega itu marahnya? Gini deh. Aku sekarang lompat aja, ngilang depanmu. Gimana? Aku kan gak bisa renang, jadi gak usah selamatin aku. Berpura-pura. You Ye, You Ye. You Ye, You Ye. You Ye. You Ye, cepat bangun. Bagaimana ini, bagaimana ini? Apakah harus lakukan pernapasan buatan? Apapun itu, menyelamatkan orang yang penting. Dasar bajingan, kau menipu aku. Sekarang kamu sudah lega, kan? Bego, kenapa gak tenggelam aja? Oke, jangan marah. Ayo kita main game. Kalian berdua merah kayak tomat. Main truth or dare. Tiap orang dapat satu kartu. Joe kalah. Truth. Kapan pertama kali kamu malam pertama? Aku. Belum pernah. You Ye masih perawan. Itu lucu sekali. So je masih perawan. Ada apa? Kenapa kamu main-main dengan orang yang gak kamu suka? Dasar suka main-main. Oké, ronde berikutnya.
Sayangnya, Shen Yichuan kalah. Xiahaja. Anda dapat saya. Xiao Shen. Kamu suka tipe cewek apa? Beritahu aku, nanti aku carikan pacar. Xiahi, kamu tahu kan, Shen Yichuan tidak pacaran karena Ini teman-teman modelku. Mereka semua baik-baik. Apa yang mau kamu katakan? Aku hanya bercanda. Kalau kamu tidak mau pacaran, sudah. Bagaimanapun, aku akan selalu bersamamu. Aku traktir kamu bir. Terima kasih. Ada seorang ilmuwan pernah berkata gelembung dalam bir adalah karbon dioksida yang melarikan diri seperti perasaan yang tak tertahankan, naik ke atas. Tapi menurutku gelembung akhirnya akan berubah jadi air lembut, seperti kesedihan yang menggebu-gebu akhirnya diperlunak oleh waktu. Ilmuwan mana yang bilang begitu? Marga Jiang. Nama Xiao Kui. Hei, kalian kembali. Tadi Sister Xie kalah, pilih jujur. Siapa yang bertanya? Tidak ada yang bertanya, aku mengaku. Sebenarnya kali ini aku pulang ke sini. Mengurus kepindahan ke luar negeri. Minggu depan, aku pergi ke Swiss dengan keluarga. Bukankah baru saja kembali? Setelah pindah ke luar negeri, masih akan kembali ke... Tidak akan lagi, jadi kali ini juga bisa sebagai perpisahan terakhir dengan kalian. Kak Xiahe, tidak suka Shen Yichuan? Jika pergi, bagaimana dia? Xiao Kui, hidup bukan cuma soal cinta. Lagi pula, Xiao Shen tidak harus bersamaku. Dia baik pada semua cewek di sekitarnya. Kamu juga suka sama dia, kan? Kami hanya teman biasa, aku melihatnya. Di hatinya cuma ada kamu. Shen Yichuan, cepat katakan kamu ingin bersamanya, suka padanya, kalau tidak akan kehabisan kesempatan. Urusanku, tidak usah kamu pikirkan. Semoga perjalananmu lancar. Kali ini, aku tidak akan mengantarmu. Shen Yichuan, kenapa tidak bicara dengan Xiahi? Daripada berakhir menyedihkan, lebih baik berhenti di momen paling indah. Menyimpannya selamanya di hati. Yoye. Aku mau tanya sesuatu pada... Apa? Katakan, menjaga cinta dalam bentuk indah. Apakah seharusnya berpisah saat cinta di puncaknya? Membiarkan cinta selamanya tersimpan di hati, seperti halnya mereka yang saling mencintai tapi tidak bisa bersama. Ini alasan apa lagi? Bukannya perpisahan, kenapa pergi? Jika tidak ingin berpisah, Jadi jangan berpisah. Mau bersama. Berusaha saja. Tapi menyukai seseorang, bukankah seharusnya mengulurkan tangan untuk mereka? Kenapa harus merelakan? Kalau menyerah, kalau besok mati, bukankah seumur hidup menyesal? Tak diduga pikiran sederhana ini bisa mengatakan hal yang masuk akal. Shen Yichuan tidak menjawab. Aku kirim banyak pesan ke dia, dia tidak balas satupun. Aku pergi sekarang. Masih ada waktu. Tidak mau menunggu lagi? Tidak perlu. Kenapa kamu datang sekarang? Xiahi sudah boarding. Jika suka dia, harus lebih aktif. Mau terus buat gadis menunggu. Aku beli tiket pesawat berikutnya. Akhirnya kamu mengerti. Kejar kekasih sejauh ini, kamu hebat. Xiao Kui. Senang bertemu denganmu. Kedepannya, jaga diri baik-baik ya. Hei saudara. Jaga dirimu. Pergi, pergi. Xiao Kui. Kita pergi ke Chanyo. Kamu tidak salah, kan? Aku tunggu kamu 5 jam dari pagi sampai siang.
Aku belum janji mau kencan sama kamu. Kalau tidak bisa nunggu, pulang saja sendiri. Aku tunggu kamu lama banget. Kok kamu bicara begitu? Baiklah, aku traktir makan. Mau makan di sini? Di ponselku ada 200.000. Gak perlu kamu traktir. Kenapa? Ngeremehin orang. Aku bilang aku traktir. Uang kamu itu bahkan gak cukup buat bayar tip di sini. Gimana mau traktir? Pergi ke tempat lain aja lah, yang traktirkan aku. Tentu saja aku yang putuskan mau makan di mana. 200.000 di mana aja sama aja, gak bisa makan apapun. Harus teriak berapa uangku punya ke orang? Nanti semua orang lihat aku ngetawa. Siapa yang berani ngetawain aku? Yang mau ngetawain datang nih. Minggir. Ayah. Hei, kamu mau pergi kemana? Gak usah peduli, jangan ikuti aku pikun. Kenapa datang menemui kamu? Kamu tahu jalan gak? Ini bukan arah ke sekolah. Cih. Ah. Aduh. Bodoh banget sih. Naiklah, aku gendong kamu. Cepatlah. Di tempat terpencil, ponsel mati. Yoye, kamu, taruh aku dulu. Cari mobil, tunggu di sini. Tidak bisa. Aku tidak tenang kalau sendirian di sini. Bertahan sedikit lagi. Kita hampir keluar. Sebenarnya dia juga tidak seburuk itu. Kakek, ada obat untuk keseleo di sini? Kakinya keseleo, sudah bengkak seperti kaki babi. Kamu datang tepat pada waktunya. Di sini. Saya punya banyak obat. Mari. Biar aku sendiri saja. Yezi, Dia kurang suka padamu, terlihat tidak senang. benar-benar tidak tahu terima kasih, kemarin aku menggendongnya sepanjang jalan. Aoi, ingat kami? Terakhir kita ketemu di rumah Yo. Ingat. Kamu dan tuan muda akrab, sangat iri. Mulai sekarang teman, mari bermain bersama. Oh ya. Sabtu depan bar buka oleh abangku. Kita pergi bersama Yahem. Teman-teman Kak Siahe seharusnya tidak ada masalah berteman lebih banyak kan bagus. Iya, baiklah. Aigreku. Mari kita minum segelas dulu. Ayolah. Minum segelas lagi. Kapasitas minummu bagus, belum mabuk. Ayo. Kita minum bersama. Ayo. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak minum lagi. Mau kemana kamu? Shen Yichuan. Shen Yichuan, Shen Yer, Shen Yichuan. Shen Yichuan. Mbak, ada perlu apa? Maaf, saya salah orang. Ini di mana? Semalam tidak terjadi apa-apa kan? Kamu yang bawa saya ke hotel tadi malam. Ya, semalam kita. Jangan bilang lagi, kamu jahat, manfaatkan orang mabuk. Manfaat apa saya ambil? Semalam saya bayar hotel. Ini buktinya, bayar sekarang. Kamu bawa saya ke hotel, saya yang bayar. Tunggu dulu. Jadi kemarin kita. Tidak terjadi, benar. Aku tidak suka tauge tadi malam kamu muntah semua, aku panggil pelayan perempuan untuk bantu kamu ganti pakaian dan bersih-bersih.
Untung saja tidak terjadi apa-apa. Jiang Xiaokui. Siapa dia? Oh dia. Hanya seorang yang lewat, tidak penting. Hubunganmu dengan dia. Kamu menyebalkan, tidak ada apa-apa kok. Tak disangka Jiang Xiaokui orang yang bebas. Pangeran. Yang tertipu oleh Jiang Xiaokui. Lihat betapa akrabnya dia dengan pria lain. Dia yang suka menggodai pria, wanita murahan. Bukankah kamu bilang tidak ada hubungan dengan pria itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Yoye, kamu harus percaya padaku. Meski orang lain tidak percaya padaku, kamu harus percaya padaku. Sepeda saya, apa yang mau dilakukan? Hangkuakan. 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 Ayo, beri pelajaran para wanita murahan yang mempermainkan perasaan pangeran ini. Hangkuakan. Berhenti. Mereka tidak percaya padamu, aku percaya padamu. Bukumu terbalik. Itu. Kemari duduk. Kau mau apa? Obati. Sakit sekali. Tahan ya. SIS, sakit. Pelan-pelan ya. Kalau ada bekas luka, kamu yang tanggung. Aku tanggung. Itu. Kamu sama orang asing itu. Gak ada apa-apa? Nggak ada, bodoh. Kenapa tanya? Kamu cemburu? Iya. Apa? Aku cemburu. Karena aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Aneh. Kenapa aku tidak mau menjauhi dia? Punya pelindung itu memang luar biasa. Kamu senang aku dikeluarkan dari sekolah. Memang cukup senang. Hei, wajah kalian kok merah seperti tomat lagi. Kalian tidak. Benar, kami sudah. Yoye, diamlah. Kami mengadakan acara sosial dengan klub sebelah malam ini. Apakah kamu masih pergi atau saya tidak akan pergi ke acara sosial? Saya sudah punya pacar. Sungai Shengi. Hei, kenapa kamu kembali begitu cepat? Merindukan kalian semua, akan kembali berkunjung. Selamat datang kembali. Desahan, kamu mau makan apa? Hari ini kamu yang pilih. Selama aku tidak ada. Kalian berdua. Ada kemajuan tidak? Ada sih. Tidak ada apa-apa. Hei, maksud kamu apa? Jangan terlalu dekat. Nona. Tertarik tidak? Minum. Oke. Aku paling suka tipe cowok sepertimu. Shen Yichuan, kamu sedang apa? Kamu kenapa? Tidak senang ya? Dulu aku dan Xiaohi tinggal di Swiss sebentar.
Awalnya juga sangat bahagia. Tapi setelah dia mulai sekolah, kami jadi jarang bertemu. Setiap hari dia pergi ke sekolah dan magang. Setiap hari terasa penuh. Dan karena aku tidak terbiasa, hanya bisa melamun di rumah. Oke. Kamu masih ingat pertama kali kenal Yoye? Apa yang kamu katakan padanya? Narsis. Saat itu kita di Jianghai. Selalu merasa tak ada yang tak bisa. Ketika berada di lingkungan asing. Jadi orang tidak berguna. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kau belong. Apakah aku sangat tidak berguna? Bukan begitu. Kau orang yang baik. Sebenarnya, aku selalu dan terus suka padamu. Kenapa orang yang kucintai bukan kamu? Shen Yichuan, kamu tahu aku suka dia. Yoye, dengarkan penjelasanku. Apa dijelaskan? Aku sepenuh hati untukmu. Kamu malah begini padaku. Maaf, jangan sentuh aku. Anggap saja masa lalu. Tidak pernah terjadi. Mulai sekarang kalian berdua. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Kamu lihat Yoye tidak? Kenapa sekarang cari dia? Jangan bilang itu. Shen Yichuan tidak mau bertemu. Mereka sudah putus. Bunga kecil yang cukup hebat ya. Membuat tuan muda kita berputar. HMPH. Tidak usah pedulikan mereka. Ayo kita berkencan. Oke. Jiang Xiaokui, jangan pikirkan Yoye. Hari ini adalah kencan pertama kamu dengan Shen Yichuan. Maaf. Kalau itu Yoye, pasti tahu aku tidak ada. Malu sekali. Boleh aku bersandar? Shen Yichuan, berani bertanding denganku? Yang kalah. Keluar dari sekolah Luojia. Oke, ayo bertanding basket. Kamu serius. Basket bukan keahlianmu. Kamu bandingkan pasti kalah. Tidak masalah. Jika aku kalah, Akurola Keluar Sekolah. Tidak bisa. Kalau mau tanding, kita tanding. Shen Yichuan melawan kamu dan Lei Yao. Kalau kalah, kita pergi sama-sama. Kalau kamu mau keluar sekolah bersamanya, akan kubantu. Besok, pertandingan bola basket 2 lawan 2. Yang kalah, keluar dari sekolah. Kenapa berdiri di sana? Kita sudah latihan hari ini. Meski tembakan Shen Yichuan tidak tepat, driblingku juga tidak terlalu stabil, tapi kita masih punya peluang. Jangan berpikir besok bisa kalahkan kita dengan mudah. Kenapa diam saja? Jangan kira dengan gaya seperti itu aku akan takut sama kamu. Asal kamu bilang kamu suka aku. Batalkan pertandingan besok. Yoye, maafkan aku. Jangan suka aku lagi. Aku tidak pantas. Sudah setengah jam Yoye belum datang.
Telepon berkali-kali gak diangkat. Satu pun gak diangkat. Dia bilang mau mundur dari pertandingan. Pertandingan ini dia menyerah. Mau berhenti sekolah dan pergi. Kapan berangkat ke bandara? Sekarang dia sudah di bandara. Lei Yao, bisa tolong kirimkan kontak WeChat-nya ke saya? Bukannya kamu sudah menambahkan dia? Ini. Siapa? Seseorang yang diam-diam memperhatikanmu. Ternyata dia. Aku mau ke bandara. Hei. Kamu beneran mau pergi? Iya, Aku, penghalang besar ini. kamu bisa pacaran baik-baik sama Jiang Xiaokui. Mau pergi, nggak usah buru-buru kan? Banyak cewek pirang cantik di Australia. Nungguin, semua punya tubuh bagus banget. Gak bisa santai lagi. Wah wah wah. Cepetan pergi dong, mending 3 tahun punya 2 anak, sekali lahir 10. Kenapa kamu nangis? Aku nangis bukan sedih, tapi senang, terharu. Dasar kamu bodoh. Penumpang CA423 China Airlines. Silakan naik pesawat dari pintu gerbang 18. Aku mau pergi ya. Kamu dan dia baik-baik saja. Biar ku beritahu sebenarnya aku merasa, orang yang benar-benar disukai Jiang Xiaokui adalah kamu, ya kamu. Bahkan memblokirku. Xiaokui, datang ingin memohon pohon harapan agar diberkati nilai ujian sempurna. Guru. Ini pohon harapannya. Iya, ini pohon tertua di sekolah kami, konon sakti. Setiap kali ujian ada yang datang berdoa di sini. Saya bukan datang untuk melihat saya datang untuk melihat pesawat. Biasanya, di sini banyak sekali pesawat. Hari ini tidak ada satupun. Pesawat. Ngomong-ngomong, kemarin ada pesawat lepas landas dan mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Apa yang terjadi pada pesawat? Saat dalam penerbangan menghadapi turbulensi, kehilangan kontak dengan tanah. Sekarang semua di pesawat itu hilang tanpa jejak. Apa? Kenapa kamu kecil kuis? Aku tidak apa-apa. Kamu duluan, kamu pulang dulu. Aku ingin sendiri sebentar, oke? Yoye. Bagaimana ini? Tolong. Tolong, pastikan dia aman. Begitu khawatir padaku ya? Kamu baik-baik saja. Pesawat itu mendarat dengan aman. Aku baik-baik saja. Aku sudah pikirkan. Daripada Australia, aku lebih suka Jiang Hai. Yang penting kamu baik. Begitu takut aku ada masalah. Ternyata kamu suka aku. Siapa yang suka kamu, jangan terlalu pede deh. Harus doain Yoye selamat. Bukan suka aku pukul kamu. Jadi kenapa? Aku tadi lupa bilang, ada surat buatmu. Oh, terima kasih. Rincian pinjaman. Kamu masih muda, pinjam uang dengan bunga tinggi. Aku nggak pinjam, mau tahu aja. Kenapa kamu mau tahu? Kalau butuh uang, cari cara yang benar. Kamu pikir aku mau?
Operasi ayahku gagal. Kondisi kesehatannya memburuk. Biaya obat 10 juta dalam waktu sesingkat ini. Di mana aku bisa mendapatkan? Sebegitunya kah? Ini ambil. Pakai dulu lalu kembalikan ke aku. Anggap ini sebagai pinjaman dari aku. Aku akan mengembalikannya padamu. Janji satu syarat denganku. Kamu boleh tidak mengembalikan uang ini. Apa syaratnya? Besok sore pergi ke tempatku tentukan. Nanti aku akan memberitahumu. Jiang Xiaokui. Sebenarnya siapa pemilik utangmu? Maaf, aku bantu dia jadi tutor hari ini. Dengar mau ke kebun binatang, maksa ikut. Lain kali kita pergi berdua. Tidak perlu, aku bawa dia jalan-jalan. Kamu tidak perlu datang lagi. Apa jenis anjing ini? Ini ya. Anjing penjilat, anjing penjilat. Lihat, lihat. Mirip dia. Benar loh. Diamlah. Ah, Pasangan muda yang serasi. Kita bukan. cepat pergi. 10 juta nggak usah kamu balikin. Kamu udah temenin aku seharian. Kenapa kamu baik sama aku? Karena kamu itu bodoh. Cuma aku bisa jadi penyelamat buat orang bodoh kayak kamu. Kalau enggak, siapa yang bisa bantu? Kamu lebih bodoh, tiap ujian selalu kalah dibanding aku, berani bilang aku bodoh. Siapa yang mau jadi penyelamatku? Bayar 10 juta sehari, maksudnya apa? Hei, aku seperti itu. Aku cuma ingin kau menyenangkan hatiku. Lihat, kalau kamu mau dengar kataku. Bisa dapat uang, kan? Tak perlu pengajar les privat. Kerja rendahan. Bukan kerja rendahan, sombong. Seumur hidup tak mungkin akrab sama kamu. Aku juga. Kakak, jangan marah lagi. Aku tidak marah. Xiao Tian, jangan sampai kamu jadi menyebalkan seperti kakak atau om itu. Tan Song, kamu datang ke Jianghai. Iya, restoran barat ini milikku. Kamu butuh uang akhir-akhir ini. Aku merekrutmu. Tan Song, terima kasih. Bertahun-tahun tidak bertemu, kamu masih baik. Pangeran, posisi lama? Ayah. Hei Xiaokui. Apa itu di wajahmu? Tidak ada apa-apa. Ada. Biar aku lihat. Hai. Xiaokui sakit sekali, aku berdarah. Yoye, maafkan temanku sekarang. Kau menggoda pria lain diam-diam, belum meminta maaf darimu. Kau menikmati di antara pria berbeda, kan? Kamu ngomong apa? Bisa jangan selalu sok tahu? Kamu nggak punya waktu buat aku. Tapi punya waktu buat orang-orang nggak jelas. Satu nggak cukup buat kamu? Duniaku bukan hanya kamu. Aku punya keluarga, teman, kasih sayang, dan persahabatan. Kalau kamu nggak bisa hormat, kita beneran nggak perlu bersama. Hei, Xiaokui. Maaf, salah, nggak sengaja. Aku cuma nggak tahan kamu punya hubungan baik sama cowok lain. Ini beneran menjijikan banget. Siapa yang menyuruhmu memukul dulu? Cepat ambil fotonya. Xiaokui. Wah, pasangan di kampus. Apa? Kami bukan. Kalian teman dari kecil, pasangan kampus, Tang dan Song. Bukankah foto kita hanya untuk promosi restoran? Sudah di situs pasangan. Teman sejak kecil, serasi tak tertandingi di Loji Akademi, pamer kemesraan online, tapi katanya hanya teman. Pangeran Mahkota, jangan salahkan Xiaokui. Semua salahku, terus memaksa Xiaokui. Xiaokui hanya menganggapku adik. Jangan marah, atau aku benar-benar akan merasa bersalah. Dasar gadis licik. Yoye, kamu keterlaluan. Kamu masih bantu dia. Yoye. Kita mungkin memang nggak cocok. Apa yang kamu bilang? Walaupun nggak suka Tan Song. Tapi aku nggak mau bersamamu. Karena kamu sok tahu.
tidak pernah peduli perasaan orang lain, punya kebanggaan. Aku juga punya harga diri, kita bukan orang yang sejalan. Yoye, tolong lepaskan aku. Aku suka kamu. Aku suka kamu, aku sendiri juga merasa aneh, di mataku hanya ada dirimu. Aku ingin bersamamu. Bersama selamanya. Kemana kamu pergi di dunia? Aku akan mengejarmu. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Tan Song, mari kita diskusikan dengan orang-orang, hapus fotonya, ya. Tan Song, kamu menculikku. Maaf, Xiao Kui. Untuk balas dendam pada Zhou Ye, aku terpaksa memanfaatkanmu. Kamu dan Yoye, ada dendam apa? Kamu tahu, aku dibesarkan dengan kakak sejak kecil. Keluarga kaya mendadak karena pembongkaran rumah. Kakak pindah ke sekolah elit. Kami pikir hidup bakal lebih baik. Tapi karena status kaya mendadak, tetap dijauhi orang. Terutama setelah dia mengaku suka dengan pangeran sekolah. Yoye, Mereka merasa dia tidak pantas menyukai pangeran. Mereka menertawakannya, mengejeknya setiap hari dengan berbagai cara. Kakak perempuanku akhirnya mengalami depresi. kenapa tidak cari orang yang benar-benar membuli kakakmu? Kalau tidak ada You Ye, apa semua ini akan terjadi? Dia penyebab masalah. Asal dia beres, semuanya akan selesai. Dia datang. Datangnya cepat sekali. Kamu sangat penting baginya. Kenapa kakakku tidak mendapat perlakuan seperti ini? Xiao Kui, Yoye, cepat lari. lepaskan dia. Baiklah. Dia memukul setengah jam. Berbelasungkawa untuk kakakku yang sudah meninggal. Setelah aku reda baru aku lepaskan dia. Kalau tidak, Oke. Aku janji padamu. Yoye, Jangan lihat aku dengan tatapan itu, tutup matamu. kenapa? Lahir mulia dari orang lain. Dan bahkan jika aku jadi orang kaya, tetap jadi anjing untuk orang seperti kalian. Kamu menghancurkan saudara perempuan, merebut Jiang Xiaokui. Biarkan kamu masuk tegak. dan keluar mendatar. Yoye. Kamu baik-baik saja kan, Yoye? Yoye. Shen Yichuan, bagaimana Yoye? Kenapa tidak bicara? Yoye di sini, Xiaoye? Dia sudah pergi. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Kami juga tidak menduganya. Xiao Ye meninggal begitu saja. Di saat terakhir, dia masih memanggil namamu. Yoye, kenapa kau tinggalkanku? Aku tak mau kau mati. Aduh, berisik sekali, bisa tidak orang tidur? Ahahaha aduh. Yo Ye, aku tak mau kau mati. Kita sudah berdamai, ya? Iya, Jadi, kamu datang ke pestaku lusa, kan? Mau mengenalkanmu ke ibuku. ibumu? Ayahku sedang di luar negeri kali ini, jadi kamu hanya bisa bertemu ibuku dulu. Aku peringatkan, jangan datang dengan tangan kosong. Bawakan aku hadiah ulang tahun. Dan harus berpakaian rapi. Kalian dandan seperti ini kenapa? Wanita pertama dibawa pulang oleh You Ye. Ibunya akan menilai kamu dengan pandangan paling ketat. Harus tinggalkan kesan yang baik. Peranmu adalah putri dari keluarga kaya, jangan gagal. Apa? Aku tidak mau.
Ingat putri dari Shengxi Entertainment Group. Putri kaya. Selamat ulang tahun. Ini model mobil balap terbaru yang selalu kamu inginkan. Lukisan impresionis Prancis dari Pissarro sudah aku kirim ke kamar. Kamu gimana? Aku lupa. Kamu tidak bisa memberikan hadiah, Mbak. Sebaiknya kamu pergi saja. Jangan dong, Bu. Tamu penting saya. Sangat penting. Ayahmu kerja apa ya? Ayah saya itu. Ketua grup hiburan Shengxi. Grup hiburan Shengxi, sudah pernah dengar. Karena dia dari keluarga kaya, dia mahir memainkan 2 alat musik, kan? Nona Jiang, mengapa Anda tidak memainkan musik biola untuk kami? Mama. Beberapa kucing dan anjing yang sombong. Menggelikan berfantasi menaiki tangga sosial menikahi wanita keluarga kaya. Level terendah adalah level terendah, dan itu tidak akan pernah bisa diubah seumur hidup. Jika tidak memainkannya, Anda harus meninggalkannya. Saya bermain. Apakah ini lelucon? Wanita yang sombong. Saat kau memuji kekayaan, bersorak untuk ketenaran. Jangan tanyakan kemana perginya burung murai yang pernah bernyanyi, karena suaranya sudah kering dan hilang. Demi kebebasan, demi martabat. Demi lenyapnya jiwa yang murni. Jika menilai seseorang hanya dari pakaiannya, mobil dikendarainya, lahir di keluarga mana. Aku bukan putri kaya. Aku seorang pelajar miskin biasa. Lagu biola yang bisa kumainkan satu ini. Tapi tidak masalah. Jiwaku tidak lebih rendah dari siapapun di sini. Joey, lihat siapa yang kamu bawa ke rumah. Dia bukan putri kaya. Bu, aku sama sekali tidak peduli apapun statusnya. Aku memang suka dia. Tante, tolong jangan begitu. Tante, jangan begitu. Uruzing keluarga Jo bukan biat kamu kampuri. Pergi dari sini. Jangan pedulikan apa yang ibu saya katakan, saya yang memutuskan ingin bersama siapa. Ini apa? Ini hadiah ulang tahun untukmu. Ini skateboard yang kita lihat pertama kali ketemu, padahal kamu bilang sudah lupa. Terima kasih, saya sangat senang. Modal kecil buatan tangan ini bisa buat dia begitu bahagia. Udah malam, aku harus kerja shift malam. Ibu, malam-malam bawa aku ke sini ngapain sih? Xiao Kui. Bibi. Xiao Ye, ini tunanganmu, putri keluarga Bai. Nona Bai Luoying. Bu, ini bercanda ya? Nggak bercanda, orang tua Bai udah tukeran undangan. Begitu hari bagus dipilih, kalian bisa menikah. Bu, bisakah kau berhenti nyocokin perjodohan kayak gini tiap hari? Mereka seharusnya nggak ngejar kita lagi. Aku bilang ya, ibu udah tentuin pertunangan tanpa aku tahu. Tunangan itu aku bahkan gak kenal, tapi kok, kamu ya? Kamu kenapa ikutin aku? Kenapa kamu tarik aku keluar? Oh, aku nggak bawa HP. Kamu pesenin taksi buat balik. Aku nggak punya HP. Pulang sendiri saja. Dengar, sejak kamu ajak keluar, kaki hampir lumpuh. Kalau kamu tidak naik taksi antar pulang, kamu harus gendong aku. Apa yang kamu lakukan? Teruskan. Monyet besar. Tidak disangka. Kamu ternyata masih polos ya. Baru digigit telinga saja wajahmu sudah merah. Yo Ye bilang suka aku, tapi akhirnya lari sama tunangannya. Seperti dalam film cinta. Jiang Xiak, kenapa nggak angkat teleponku? Zhou Ye, ketemu kamu. Monyet besar, aku mau batalkan pertunangan kita. Masih berani sebut aku monyet besar? Siapa yang kemarin malam digigit telinga?
Mukamu memerah. Hati-hati dengan omonganmu. Aku datang ke sini hari ini cuma buat beritahu kamu cepat benahi dirimu, cepat jatuh cinta padaku. Siapa yang mau suka sama kamu? Jangan pukul cewek. Kapan pukul cewek? Xiao Kui, kalian pergi duluan. Kamu yang kemarin di hotel itu kan? Kebetulan sekali. Ayo temani aku jalan-jalan. Xiao Kui, Yang ini bagus, Joey akan suka. aku juga tidak tahu. Xiao Kui, menurutmu Yoye suka tipe gadis apa? Kurasa dia tidak suka gadis. Yang paling dia suka itu dirinya sendiri. Benarkah? Kalau begitu, aku lebih harus berusaha mendapatkannya. Xiao Kui, bisakah kamu membantuku agar Yoye cepat jatuh cinta padaku? Ini semua aku pilihkan untukmu. Jangan sungkan. Jadi, tadi malam aku tidak ada apa-apa dengan dia. Aku tidak akan menikahinya. Kamu dengar tidak? Aku bersama Luoying seharian. Dia orang baik, cantik, kaya, dan bertubuh bagus. Kepribadian kalian cocok bersama. Kamu ngomong apa? Ini apa? Dari Luoying. Beberapa baju sudah bisa menyogok kamu? Kalau baju, aku bisa belikan. Intinya, kamu dan Bai Luoying sepadan. Kita tidak mungkin bersama. Ibumu suka padanya. Kenapa tidak kalian pacaran? Jadi, kamu ingin aku pacaran? Iya. Bai Luoying, ayo kita pacaran. Yoye, kopi ini enak, coba. Tidak, sekarang tidak mau minum. Coba sekali aja. Aku beneran gak mau. Zodiakmu apa? Kasih tahu dong, biar aku cek, kita cocok nggak? Aku nggak ngerti soal itu. Bukannya kamu mau pacaran sama aku? Kenapa semua yang aku lakukan nggak cocok? Maaf. Terima kasih menemani aku. Sama-sama. Dulu kamu juga sering menemani aku. Aoi. Kebetulan, kalian juga jalan-jalan. Kita duduk bareng begini, kayak dua pasangan sedang kencannya. Jangan ngomong sembarangan. Di bukit rumah, ada villa liburan berendam air panas. Besok kalian datang bareng yuk. Kita nggak mau jadi obor deh. Tidak masalah, saya tidak keberatan. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Zoe, apakah kamu masih menyukai Jiang Xiaokui? Jika kamu ingin bersamaku, buktikanlah. Di hatimu tak ada orang lain. Berikan aku rasa aman dasar. Kalau tidak, kita putus. Baiklah, saya akan membuktikannya padamu. Xiaokui, kenapa kamu kelihatan lesu? Enggak, Aku cuma lagi mikir. rumah mewahmu besar banget ya. Sejak lihat mereka ciuman. Kayaknya aku gak bisa senang lagi, kenapa aku sedih banget. Xiaokui. Yoye Xiaokui pingsan di onsen, aku gak bisa angkat dia. Mungkin dia lama berendam. Aku antar dia ke kamar dulu buat istirahat. Ayo minum sedikit air. Di mana Luoying? Sepertinya di kamar sebelah. Kamu mau cari mereka? Dobrak Pintumerica, Antiquant Merica. Kenapa harus aku hentikan mereka? Sejak kamu datang ke sini, kamu terlihat mau menangis. Ibuku bilang semoga aku menikah lebih lama. Tetapi jika kamu mau, kita bisa menikah lebih cepat. Kamu merasa kita cocok, bukan? Apa maksudmu? Saya ingin menikahi orang saya cintai. Kamu masih tidak menyukaiku.
Apa aku benar-benar tidak menarik bagimu? Aku tidak percaya kamu sama sekali tidak mempunyai perasaan padaku. Memakai. Bahkan setelah semua ini, apakah kamu masih tidak mempunyai perasaan padaku? Tidak. Juga benar. Pria menyukai hal-hal yang diungkapkan secara halus. Aku akan melepaskan tubuhku agar memang gak ada daya tarik. Kamu bilang suka stocking hitam. Atau pakaian dalam seksi. Dengarkan aku tidak mau dengar. Luoying, dengarkan aku. Maaf, seharusnya aku nggak buru-buru bilang ingin pacaran denganmu. Walaupun sempat terpikir ingin berusaha bersamamu, tapi aku benar-benar nggak bisa. Maaf, aku masih nggak bisa melupakannya. Joyi kamu brengsek. Kepalaku cuma Jiang Xiaokui. Saya tidak tahu dia bersama Shen Yichuan. Mereka akan melakukan. Kamu jangan bicara lagi. Suara apa itu? Sepertinya dari kamar You Ye. You Ye tidak mungkin memukul Luoying. Aku akan lihat dia. Dasar brengsek. Luoying. Luoying. Maaf. Maaf mengganggu. Kenapa kamu masih suka Jiang Xiaokui? Aku bilang saat kita pacaran. Dia malah tertawa dan mengucapkan, dia sama sekali tidak mencintaimu. Apakah itu tidak masalah bagi kamu? Kamu memang brengsek. Tak bisa tidur. Semua malam tidak bisa tidur. Kamu bangun pagi sekali ya? Ah, aku bangun langsung bangun. Itu. Aku pergi dulu ya. Kamu nggak pergi Yo Ye? Dia itu pemalu. Semalam itu. Padahal begitu nempel sama aku. Siapa sangka? Pagi nggak nyaman, dia kabur. Benar-benar. Aku pergi bersama Shen Izo. Baiklah. Shen Yichuan. Melihat orang lain mesra, apakah tidak nyaman? Apakah merasa tersiksa? Apakah semua orang merasa tidak nyaman seperti itu? Tergantung orangnya. Mungkin karena yang kamu lihat itu You Ye. Makanya kamu merasa sedih. Aku tidak sedih. Aku senang sekali. Kalau mau nangis, nangis saja. Aku sama sekali nggak sedih. Kecil Awi. Kenapa pura-pura nggak lihat aku? Aku. Kamu masih marah sama aku? Baiklah, jujur saja. Hari itu nggak ada apa-apa antara aku dan Yo Ye. Seleranya jelek. Sudah buka semuanya di depannya, tetap nggak bereaksi. Dan bilang padaku, dia tak bisa melupakanmu. Dia bilang begitu padamu? Iya, pokoknya aku sudah minta keluargaku batalkan pertunanganku dengan keluarga Yo. Kalian berdualah baik-baik ya. Tapi perlu hari-hari. Di bagian itu, dia tidak bisa. Aku pergi dulu. Kenapa membawaku ke rumahmu? Bukankah kamu sebut renovasi di atas berisik dan sulit belajar? Sebelum ujian akhir. Kamu tinggal di rumahku dulu. Aku. Bagaimana dengan ibumu? Sementara pergi dinas ke Los Angeles, tak akan kembali dalam waktu dekat. Keluarga Yo tidak sembarang menerima tamu. Buang. Kenapa Anda datang? Bukankah Anda sudah pensiun? Sebelum pergi ke luar negeri, Nyonya mengundang saya untuk mengatur keluarga Yo. Tuan muda. Anda menjaga Nona Jiang di rumah. Kalau begitu, aku tidak akan. Mari pekerjakan dia sebagai pembantu. Pembantu. Bagaimana mungkin Xiaokui menjadi pembantu? Hak makan dan tinggal. Maka, seseorang harus melakukan kerja keras. Semua anak muda zaman sekarang hanyalah orang-orang yang menuai tanpa, bahkan tidak mau melakukan usaha sebanyak ini. Aku nggak enak makan dan tinggal di rumahmu. Harus tinggal di sini. Jadi pelayan mungkin cara yang tepat.
Karena kamu setuju, mulai sekarang. Kamu pelayan pribadi Tuan Muda. Ikut aku. Jangan kira kamu teman Tuan Muda. Kamu bisa dapat perlakuan khusus. Bangun jam 6 pagi, jam 7 bikin sarapan, jam 8-nya, bersihkan lantai depan. Semua harus bersih. Habis kelas, langsung pulang buat kerja. Mulai besok pagi. Kamu yang bangunkan Tuan Muda. Dengar enggak? Aku. Yo Ye bangun. Tuan Muda bangun sudah terlambat ke sekolah. Tidurnya kayak babi mati. Bulu mata. Lumayan panjang. Lepas aku, orang... Kenapa galak begitu? Gak bisa lebih lembut? Kamu pura-pura tidur? Tidak kok. Apakah aku sedang bermimpi? Mimpi cabul, dasar mesum. Mimpi itu kan gak bisa aku kendalikan. Kenapa mukamu merah? Siapa yang mukanya merah? Cepat pergi dari sini. Jam 12 malam nanti aku akan ke kamarmu. Apa sih yang dicari Yo Ye yang aneh malam-malam begini? Apa aku pura-pura tidur saja? Nggak bisa sekarang, aku kan pelayannya. Dia pasti punya kunci kamarku. Sekarang aku harus bicara dengannya. Dia bisa mengertikan. Atau aku laporkan dia atas pelecehan seksual di tempat kerja. Tidak, semua itu tidak bisa. Orang bodoh ini, lebih baik aku kembali ke sekolah saja. Lama amat ngapain? Yo Ye, kita tidak bisa melakukan hal... Aduh, jangan banyak bicara, cepat keluar. Kamu memanggilku selarut ini untuk melihat bintang? Ini arahnya benar kok. Kenapa gak cocok ya? Aku benar-benar bodoh, mikir terlalu banyak, gak tahu ngapain. Kamu ketawa apa? Sebentar lagi siap kok. Sudah selesai. Cepat lihat. Ini hujan meteor, indah sekali. Tapi hal yang indah selalu singkat, cepat menghilang. Andai bisa menyimpannya, pasti bagus. Tangkap saja kan? Kalau meteor ini khusus aku bikin buat kamu. Aku, mari kita resmi berpacaran. Baik, Kamu setuju, kan? kita bisa coba. Kok langsung tinggal di rumah? Nyonya, Nona Jiang pembantu rumah, Wang Ma. Nyonya, saya memanggilmu kembali untuk membantuku mengusir wanita-wanita tak jelas, bukan untuk membawanya ke rumah. Tolong jaga bicaramu, Bibio. Ayahmu adalah tunarungu yang bekerja sebagai tukang sepatu. Biasanya berjualan di sebelah pasar di Jalan Desheng. Kakekmu adalah pekerja migran. Pamanmu pekerja bangunan, sepupumu dokter. Kamu mau jadi apa? Cukup dengan satu kata dariku. Aku bisa membuat keluargamu kehilangan pekerjaan. Demi keluargamu dan teman-temanmu. Kamu tidak mengganggu Xiao Ye lagi. Kamu benar-benar orang yang payah. Telepon dari Xiao Ye. Kamu tahu harus bagaimana. Yo Ye. Kita putus saja. Kita baru bersama, kenapa tiba-tiba pergi? Maaf ya. Aku menyesal. Aku setuju impulsif. Setelah kupikir-pikir, aku tidak mau bersamamu. Apakah ibu mengatakan sesuatu? Bukan salah orang lain, ini salahku. Apa kamu tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Tidak, aku tidak pernah menyukaimu. Tolong jangan cari aku lagi.
Yoye. Selamat tinggal. Xiao Kui sudah berhenti kuliah. Bukan urusanku. Jangan minum lagi. Kami sudah tidak bisa menghubunginya selama seminggu. Itu bagus sekali. Pokoknya aku tidak mau melihatnya lagi. Kamu bukan siswa sekolah loka, kenapa bekerja di penginapan kecil kami? Aku cuti tahun untuk cari uang kuliah. Tahun depan kembali kuliah. Setahun kemudian Yoye pasti sudah melupakan aku dan menemukan orang yang lebih dia sukai. Wah, kalungku. Siswa sekolah bangsawan mana mungkin bekerja di tempat kecil seperti ini? Jangan sombong. Kalung ini sebagai hadiah baktimu untukku. Kembalikan padaku. Beranti. Xiaokui, Kutamukan kamu. Bukankah ini putra tertua keluarga Shen yang diberitakan? Dan putra keluarga Lei juga. Kembalikan padaku. Ini untukmu, maafkan aku. Kami benar-benar tidak tahu. Tolong maafkan kami. Jangan diambil hati. Xiaokui. Masalah keluargamu dibicarakan ayahku dengan Bibio. Berjanjitida kakan mangonggu ke... Xiao Kui, ikutlah kembali dengan kami. Aku baik-baik saja di sini. Xiao Kui ingin bicara denganmu. Kamu, baru-baru ini bagaimana? Jiang Xiaokui, aku benar-benar kecewa padamu. Setiap kali ada masalah, hal pertama kamu lakukan adalah meninggalkanku. Bagimu, Shen Yichuan atau film Luo Ying lebih penting dari aku. Benarkah? Bukan begitu, aku tak berani tinggalkan semuanya pergi denganmu. Yang kumiliki sedikit, dan satu-satunya yang bisa kutinggalkan. Aku benar-benar sudah muak. Tak mau lagi mengejarmu. Cukup sampai di sini. Zouye. Ingin putus dengan Xiao Kui. Kalau iya, kenapa? Aku bisa mendekati Xiao Kui. Aku merasa lebih dari sekadar teman untuk Xiao Kui. Karena kalian sudah putus. Aku bisa bersamanya sekarang. Terserah kamu. Zouye. Jadi aku bukan kalah darimu. Tapi kalah darinya. Meskipun dulu aku menyukaimu. Tapi sekarang, aku tidak bisa memberikan hatiku sepenuhnya padamu. Maafkan aku. Aku menduga kamu akan menolak. Turun saja dari mobil. Di sini, ini jalan umum. Susah dapat taksi di sini. Siapa suruh kamu tidak mau aku? Cepat-cepat turun. Ini. Nona, sendirian? Ikut jalan-jalan? Narsis.